Pernah kepikiran nggak, kenapa sih orang melakukan kejahatan ekonomi? Apa mereka emang dari sananya jahat? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih besar? Sesuatu yang salah dengan sistem di sekitar kita? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas psikologi di balik kejahatan kerah putih. Dan saya jamin jawabannya mungkin bikin Anda kaget. Gini, kita tuh sering banget ya, kalau ada kasus korupsi atau penipuan, langsung tunjuk hidung oknumnya. Satu orang serakah, satu orang gak punya moral, selesai. Tapi, apa sesederhana itu? Coba bayangin deh, gimana kalau masalahnya bukan apelnya yang busuk, tapi keranjangnya yang udah bobrok? Gimana kalau sistemnya sendiri yang justru menciptakan para penjahat ini? Oke, jadi untuk bagian pertama ini, kita akan coba zoom out dulu. Lupakan sejenak soal individu pelakunya, dan ayo kita bedah sistem yang melingkupi mereka. Dulu nih, ada teori yang populer banget namanya segitiga penipuan. Isinya simpel, orang nipu karena ada tekanan, ada peluang, terus dia cari-cari pembenaran. Masuk akal sih, tapi ternyata itu terlalu sederhana. Sekarang ada pandangan yang lebih baru, namanya teori kompleksitas. Nah, teori ini bilang penipuan itu bukan cuma soal pilihan satu orang, tapi justru sebuah fitur yang otomatis muncul dari sistem yang ruwet banget. Konsep kuncinya itu keren banget, namanya property emergent. Biar gampang, bayangin aja kemacetan lalu lintas. Gak ada kan satu orang pun yang niatnya bikin macet. Tapi macet itu muncul gitu aja dari interaksi ribuan mobil di jalan. Nah, kejahatan ekonomi juga begitu. Dia muncul dari campuran berbagai hal. Celah hukum, budaya permisif, tekanan ekonomi. Jadi intinya apa? Kejahatan itu bukan cuma soal si pelaku, tapi dilahirkan oleh sistemnya sendiri. Oke, kita udah lihat sistemnya dari luar. Sekarang, yuk kita coba masuk ke dalam kepala pelakunya. Apa sih yang ada di pikiran mereka waktu melakukan itu? Apa murni karena jahat? Atau jangan-jangan ada kalkulasi dingin di baliknya? Ada yang namanya teori pilihan rasional. Intinya gini, pelaku kejahatan itu nggak bodoh loh, mereka itu rasional. Mereka mikir kayak seorang investor, untungnya apa, ruginya apa. Mereka nimbang-nimbang, kalau berhasil dapatnya berapa, dibanding kalau ketahuan risikonya apa. Nah, kalau potensi untungnya jauh lebih gede daripada risiko ketangkep, ya udah, melakukan kejahatan jadi pilihan yang paling logis buat mereka. Dan kutipan ini, wow, ini menohok banget dan jadi bukti nyata teori tadi. Ini bukan lagi cerita soal orang serakah. Ini cerita soal nggak punya pilihan. Coba bayangin, kamu lulus sekolah, nggak ada kerjaan, tapi lihat teman-temanmu bisa dapat duit banyak dari jalur ilegal. Lama-lama jalur itu kelihatan kayak pilihan karir yang paling masuk akal. Tragis banget, tapi ya itulah realitanya di lapangan. Sekarang, coba kita lihat angkanya biar lebih jelas. Gaji rata-rata lulusan di sana cuma $300 sebulan, tapi potensi penghasilan dari nipu $8.000. Itu lebih dari 25 kali lipat loh. Kalau perbedaannya sejomblang ini, pertanyaannya jadi kebalik. Bukan lagi kenapa mereka mau melakukannya, tapi gimana caranya mereka nggak tergoda. Oke. Secara hitung-hitungan ekonomi mungkin masuk akal. Tapi gimana dengan psikologisnya? Gimana caranya mereka bisa hidup tenang setelah melakukan itu? Coba deh pikirin, seorang pejabat atau pengusaha terpandang yang korupsi, dia pulang ke rumah, ketemu anak istrinya, kok bisa ya tidur nyenyak malamnya? Nah, disinilah letak jawabannya. Namanya teknik netralisasi. Ini pada dasarnya adalah jurus-jurus mental buat membohongi diri sendiri. Jadi meskipun mereka melakukan hal yang salah, mereka tetap bisa ngaca dan bilang, "Kue orang baik kok." Di pikiran mereka, mereka itu bukan penjahat. Mereka cuma orang biasa yang kebetulan ada di situasi yang luar biasa. Caranya macam-macam. Ada yang pakai alibi, saya kan cuma menjalankan perintah. Ada yang pura-pura nggak ada kerugian. Halah, ini kan cuma uang negara, bukan uang orang. Dan yang paling klasik dan sering banget kita dengar, semua orang juga gitu. Masa saya nggak boleh? Ini nunjukin betapa gampangnya moralitas itu dibengkokkan demi kepentingan pribadi. Dan yang lebih gila lagi, alasan yang mereka pakai itu bisa ganti-ganti, tergantung ngomong sama siapa. Kalau di depan wartawan bilangnya, sistem yang salah, aturannya nggak benar. Tapi giliran diinterogasi polisi, ceritanya beda lagi, faktanya diputar-putar. Ini bukti paling jelas kalau semua pembenaran itu bukan keyakinan tulus, itu cuma strategi licik buat menyelamatkan diri. Oke, setelah kita bahas teorinya, psikologinya, sekarang kita tarik lagi semuanya ke gambaran besar. Jadi sebetulnya apa sih pendorong utama kejahatan ekonomi di dunia nyata? Ada sebuah studi menarik di Afrika Selatan yang seolah-olah menyatukan semua potongan puzzle yang tadi kita bahas. Studi ini nunjukin gimana semua teori tadi benar-benar terjadi di dunia nyata, dalam sebuah ekosistem kejahatan yang rumit.
Dan hasilnya? Jelas banget, ini adalah kombinasi maut. Di satu sisi ada kebutuhan dan keserakahan individu. Di sisi lain ada sistem yang gagal total, pengangguran tinggi, korupsi merajalela, dan yang paling parah, budaya impunitas. Maksudnya, ada perasaan kalau semua orang juga korupsi dan mereka aman-aman aja. Ini kembali ke poin kita di awal tadi, penjahat itu nggak cuma lahir, tapi juga diciptakan oleh lingkungan yang bobrok. Nah, ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar. Kalau ternyata kejahatan itu adalah sebuah pilihan logis di dalam sistem yang rusak, apakah cukup kalau kita cuma nangkapin pelakunya aja? Atau jangan-jangan kita harus lebih berani lagi, yaitu membongkar dan memperbaiki sistemnya dari akar. Ibaratnya, jangan cuma sibuk nangkepin tikusnya, tapi juga perbaiki lumbung padinya yang bolong-bolong. Coba direnungkan.